Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan kembali merangkum film The Doll 2, lanjutan dari The Doll pertama yang sudah pernah kita rangkum sebelumnya. Rilis pada 20 Juli 2017, menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu juga anak perempuan satu-satunya, di mana pada saat akan mengunjungi suatu acara, mobil yang ditumpangi mereka tiba-tiba ditabrak oleh mobil bis. Namun sayangnya di dalam peristiwa itu, si gadis kecil mereka harus menjadi korban dalam kecelakaan. Sang ibu yang sulit menerima kepergian anaknya, dia mencoba memanggil jiwanya untuk masuk ke dalam sebuah boneka. Apa kalian siap menuju ceritanya? Siap. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang kepanikan karena anak perempuan mereka tiba-tiba mengalami kerasukan. Di saat yang bersamaan, Laras kali ini bersama adiknya yang bernama Bagas sedang menuju kediaman keluarga tersebut. Usut punya usut, keluarga itu telah memasuki ruangan terlarang yang dimana di ruangan itu terdapat boneka Gawia, yaitu rumah yang pernah ditinggali Anya dan Daniel sebelumnya. Ketika memasuki ruangan boneka, mereka tidak menemukan boneka Gawia di tempatnya. Namun setelah menemukan boneka itu berada di bawah kasur, Laras dan Bagas baru menyadari kalau arwah di dalam boneka itu telah berpindah pada anak perempuan yang kerasukan. Itu bukan anak kamu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Arwah yang merasuki anak perempuan itu mengungkapkan kekecewaannya pada Laras karena diketahui Daniel ternyata belum meninggal dan arwah itu akan menyelesaikan urusannya. Kamu juga bikin Daniel lolos dari kematiannya. Kamu merasakan apa yang aku rasakan? Kehilangan keluarga. Laras yang sempat terdiam, kemudian baru menyadari kalau anaknya Shira dalam ancaman yang serius. Benar saja, Shira tiba-tiba saja sudah dirasuki arwah tersebut, sehingga dia membunuh pembantunya yaitu Bu Sumi, lalu menyeretnya keluar rumah dan menusuk dirinya sendiri. Sementara itu Laras dan Bagas masih di perjalanan menuju rumahnya, sampai-sampai lampu merah pun diterabas. Sesampainya di rumah, Laras benar-benar panik karena di dalam rumah sudah dipenuhi ceceran darah di mana-mana. Sampai dia diperlihatkan pada pemandangan yang membuatnya berteriak histeris. Dan inilah. Sekarang Mama boleh buka matanya? Boleh? Mama tahu. Oke. Kesayanganku, Sabrina. Ketemu. Ayo ketemu. Ayo. 2 tahun kemudian si beralih pada sebuah keluarga bahagia, di mana sang ibu yang bernama Maira sedang bermain tebak-tebakan petunjuk bersama anaknya yang bernama Kayla. Tak lama datanglah si ayah bernama Aldo, memberitahu Maira kalau mereka berdua akan menghadiri pesta makan malam untuk merayakan diangkatnya Aldo menjadi manajer di pekerjaannya. Sekarang Kayla udah bisa hitung banyak angka. 1, 2, 3. wah pinter banget sih kamu. Nah, keren tuh baru namanya anak papa. Lanjut ya. Sempat ingin meninggalkan Kayla di rumah bersama pembantunya, namun karena insting keibuan Maira dan takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya, dia pun lebih memilih menitipkan Kayla pada ibunya. Kalian bilang sama aku, kerjanya bagus. Nah, aku nggak tenang. Aku nggak tenang. Meledak. Yang terhadap penculikan ada. Aduh, enggak, aku nggak mau bayangin. Setelah semua siap, mereka bertiga pun berangkat menuju rumah orang tua Maira. Saat di perjalanan semua tampak normal. Mereka mengobrol dan bercanda bersama. Ih, kalau ngobrol tuh kerjaan yang namanya. Gak apa-apa ya Kay ya. Mai, Hmm? remnya. Remnya kenapa? Namun tak berselang lama Aldo mulai panik karena rem mobilnya tiba-tiba memiliki trouble atau gangguan. Sehingga walaupun menginjak rem terus-menerus, mobilnya tak kunjung berhenti. Dan yang terjadi, kematian tak dapat dihindari. Meskipun saat itu Kayla pindah duduk di depan dan memakai sabuk pengaman dengan ibunya, tapi kalau sudah ajalnya, maka akan tetap terjadi. Ini menunjukkan bahwa malaikat Israel atas perintah Sang Halik, kematian tidak memandang usia baik muda ataupun tua. Maka dari itu generasi yang hidup di akhir zaman ini, alangkah baiknya kita semua banyak-banyak memperbaiki diri. Karena kembali lagi, mati tidak dapat diprediksi. Loh jadi kemana-mana. 9 bulan semenjak kematian Kayla,
Mayra menjadi seorang yang pemurung dan lebih sering menghabiskan waktunya dengan kesendirian dari awal pagi hingga petang. Bahkan sampai malam pun dia masih saja terduduk di kursinya. Sampai-sampai Aldo membawa kue untuk merayakan ulang tahun Kayla meskipun sudah tiada. Namun Mayra tetap tak bisa melakukannya. Aku gak bisa. Suatu malam Mayra terbangun dari tidurnya dikarenakan mendengar suara pintu dari kamar Kayla terbuka. Setelah dilihat ternyata benar. Bahkan boneka kesayangan Kayla terduduk di atas ranjangnya. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja air dari kloset menyala sendiri. Kemudian Mayra pun pergi untuk mematikannya. Namun setelah dia menutup pintu kamar mandi dan kembali ke kamarnya. Keesokan harinya Mayra menanyakan perihal boneka Sabrina yang berada di atas ranjang kepada pembantunya yang bernama Yani. Yani menjawabnya dengan singkat, bahkan menurutnya TV yang semalam menyala adalah TV yang sudah rusak. Tak lama bel rumah pun berbunyi. Dan ternyata itu adalah teman sekaligus sahabat Mayra yang bernama Elsa. Elsa membawakan beberapa hadiah seperti boneka dan gamelan untuk Kayla yang tak sempat dia berikan. Mayra yang memang dari dulu sudah pandai memainkan gamelan, dia pun mencobanya kembali dengan memainkan sebuah lagu yaitu Lingsir Wengi. Namun Yani yang tiba-tiba datang mengagetkan. Dia melarang Mayra memainkan lagu Lingsir Wengi karena menurutnya sebagian masyarakat Jawa mempercayai bahwa jika memainkan lagu tersebut bisa memanggil makhluk dari dunia lain. Namun Elsa yang tidak mempercayai dan belum mengalami hal-hal gaib yang menimpa dirinya, dia mengatakan itu hanyalah tahayul. Untuk menghibur Mayra agar tak larut dalam kesedihan, Elsa membawa Mayra untuk berbelanja dan mampir di sebuah kedai kopi. Namun tak sengaja Mayra melihat kebahagiaan orang lain bersama anaknya. Dia pun kembali bersedih karena teringat Kayla anaknya. Mayra akhirnya menceritakan isi di kepalanya pada Elsa tentang Kayla. Kalau dirinya merasa Kayla belum benar-benar pergi dan masih berada di sekitarnya. Bahkan Mayra juga menjelaskan bahwa kejadian-kejadian aneh yang semalam dialami itu adalah merupakan kebiasaan Kayla semasa hidupnya. Aku ngerasa Kayla kayaknya belum benar-benar pergi. Dia suka pipis malam-malam, terus nonton TV sendirian. Itu kebiasaan Kayla. Aku ngerasain Kayla seperti masih di sekitar aku. Lalu muncullah ide dari Elsa pada Mayra untuk mencoba dan membuktikan ada atau tidaknya kalau sosok Kayla masih berada di sekitarnya dengan cara memanggil Kayla melalui lagu Lingsir Wengi. Tentu saja Mayra ingin mencoba karena kalau tidak film ini takkan pernah ada. Hanya dengan bermodalkan tutorial berupa tulisan dan tanpa pengawasan sang ahli, mereka nekat melakukan ritual pemanggilan arwah Kayla dengan media boneka Sabrina beserta nyanyian lagu Lingsir Wengi. Lalu yang terjadi, Ngagetin aja. Ya ampun, ada apa, Bu? Ini menaruh selimutnya non Kayla. namun tanpa mereka ketahui, mereka telah membuka gerbang gaib tanpa menutupnya kembali dengan doa. Imbas dari pemanggilan tersebut, Mayra mulai diteror sosok gaibnya Kayla. Kepanikan Mayra tentunya beranggapan itu adalah sosok Kayla anaknya. Mungkin Kayla. Ada. Tadi ada Elsa. Keesokan harinya setelah Elsa kembali pulang, lagi-lagi Mayra mengalami hal aneh, di mana ketika dia mengambil jemuran pakaian yang telah kering. Untuk membuktikan boneka Sabrina tadi berada di atas, Mayra kembali ke kamar Kayla dan betapa terkejutnya Mayra melihat boneka itu terduduk kembali di tempat tidur, juga dengan sebuah kertas bertuliskan main. Mayra pun akhirnya menjelaskan pada Aldo berbagai keanehan pada boneka Sabrina, juga sosok Kayla yang muncul setelah mencoba memanggilnya bersama Elsa. Sama halnya dengan Elsa, Aldo yang kurang percaya pun menegur Elsa agar jangan membawa Mayra pada hal-hal yang di luar akal sehat. Namun Elsa memiliki pandangan yang lain, karena sebagai sahabatnya, dia tidak ingin Mayra dan Aldo berakhir sama seperti kehidupan rumah tangganya. Coba deh kalian teh jangan saling nutup diri. Aku mah cuma gak pengen kalian teh ngelakuin kesalahan yang sama kayak aku dulu. Kembali pada Mayra yang ketika sedang melipat pakaian, dia dikagetkan dengan boneka Sabrina yang tiba-tiba berada di hadapannya. Tak lama mendengar suara Kayla yang memanggil namanya dari arah basement, dia pun segera pergi memeriksanya. Namun setelah menemukan tulisan harta karun yang disusun dengan beberapa memory card, mendengar teriakan Mayra, Aldo pun segera pergi untuk menenangkannya. Berkali-kali Mayra menjelaskan kalau itu adalah perbuatan Kayla
Namun tetap saja Aldo tidak mempercayainya. Bahkan Maira yang mencoba membuktikan perkataannya benar. Lagi-lagi dia gagal untuk membuktikan Aldo percaya. Karena boneka Sabrina telah kembali ke tempat semula. Menurut si dokter yang bernama Dini ini, Maira sering mengalami hal aneh di luar kesadarannya. Dikarenakan stres dan depresi juga kesepian, seperti kalian. Maka si dokter menyarankan Aldo dan Maira untuk sedikit liburan. Bukannya mendingan, tapi liburan ini malah semakin membuat Maira ketakutan. Karena teror Kayla semakin menjadi-jadi dengan menunjukkan keeksistensiannya. Kayla? Melihat keadaan Maira yang terguncang, Elsa pun berpendapat bahwa masalah ini bukanlah bidangnya psikiater, melainkan orang pinter alias paranormal. Maka dari itu Elsa memutuskan pergi bersama Maira untuk berkonsultasi dengan Laras karena ternyata Anya di film Dodol pertama adalah temannya Elsa. Seperti yang kita ketahui, teror boneka Gawiyah juga ditangani oleh Laras. Sesampainya di rumah Laras, dan Elsa baru saja menjelaskan masalahnya, Laras langsung menutup topik obrolannya. Kami butuh bantuan Bu Laras. Jadi Maira ini Maaf, sering ngalamin kejadian-kejadian aneh yang maaf, tapi saya nggak bisa bantu kalian. Namun syukurnya Bagas adiknya juga memiliki keahlian yang sama. Dia mau mendengarkan apa yang ingin Maira sampaikan. Maira pun menjelaskan permasalahannya pada Bagas dan Laras, juga sebuah cakaran yang dialami saat terakhir liburan kemarin. Namun Laras hanya menjadi pendengar dan tak berpendapat apapun, seolah dia vakum dari dunia pengusiran setan. Bagas juga tidak kalah hebatnya. Dia bahkan mampu melihat ingatan Maira dan misteri angka 26 yang menjadi teka-teki apa yang ingin disampaikan sosok Kayla. Berarti angka 26 itu adalah petunjuk terakhir yang harus kamu pecahkan. Hari itu juga Bagas pun berangkat bersama Maira dan Elsa tanpa Laras untuk mengulang ritual pemanggilan sosok Kayla dan mengungkap misteri angka 26. Dengan diiringi nyanyian Lingsir Wengi dan melihat reaksi dupa yang kian habis, akhirnya Bagas mendapat petunjuk dan kesimpulan bahwa Maira harus berkomunikasi sendirian dan hanya ditemani boneka Sabrina sebagai wadah bagi Kayla. Dia juga menghimbau agar jangan ada orang lain yang menyentuh boneka tersebut. Untuk berjaga-jaga, Bagas akan mencari penginapan terdekat agar dapat memantau situasi lebih lanjut jika terjadi sesuatu. Karena masalah ini menyangkut hubungan antara anak dan ibu, Bagas tentunya memiliki keterbatasan dan meminta bantuan Laras. Mbak, ini mengenai hubungan ibu dan anak yang tidak bisa saya gali lebih dalam lagi. Mbak, Gak, seandainya Mbak Laras bisa. gak. Sesuai perintah Bagas, Maira pun mencoba berkomunikasi dengan Kayla dan mencari jawaban maksud dari angka 26. Setelah mendapat petunjuk yang Kayla berikan, Maira pun pergi menuju kamar Kayla dan menghitung memory card. Yang ternyata setelah dihitung hanya terdapat 25. Itu artinya 1 hilang. Memori card Kayla harusnya ada 26. 1 memori cardnya hilang. Keesokan harinya, psikiater Budini datang atas permintaan Aldo. Hal yang tak terduga kembali terjadi ketika Maira melarang Budini agar jangan menyentuh boneka Sabrina mengingat ucapan Bagas sebelumnya. Dan jangan sampai ada orang lain yang pegang boneka ini. Akan bahaya untuk mereka. Budini yang tidak memahami pun tak mengindahkan peringatan Maira. Dan yang terjadi, mendengar kabar tersebut, Bagas segera meluncur ke lokasi dan dia cukup terkejut. Tiba-tiba Laras sudah berada di depan pintu. Ayo, kita harus cepat. Dia masih hidup. Laras menjelaskan, situasi ini kian memburuk jika sudah sampai ada yang tersakiti. Di samping itu, Maira sudah memahami benang merahnya adalah sebuah memory card yang masih belum ditemukan. Kali ini Laras turun tangan untuk memulai ritual dan menggali informasi dari sosok Kayla untuk menemukan memori yang hilang. Kayla, kamu di situ? Bantu Mama temukan di mana memory cardnya ya. Setelah mendapatkan berbagai petunjuk yang Kayla berikan, akhirnya ditemukanlah memori tersebut dan terungkaplah misteri, sekaligus sabab-musabab terjadinya kecelakaan mereka beberapa bulan yang lalu. Dalang dibalik semua itu dilakukan oleh Yani, sang pembantu Aldo dan Maira. Bukti yang ditunjukkan langsung padanya, akhirnya Yani tak dapat lagi menutupi semua kebusukannya ini. Semua motivasinya tidak lain, hanya berdasarkan pada kecemburuan dalam cinta. Yani mengutarakan bahwa Kayla tidak bersalah, dan tujuannya hanya ingin mencelakai Aldo dan Maira saja.
Yani merasa cemburu dan dendam karena Aldo telah berpaling darinya ketika Mayra telah hamil dan melahirkan anak yaitu Kayla. Jauh sebelum Mayra mengandung, Aldo sering tidak diperlakukan sebagai suami oleh Mayra karena Mayra juga khawatir Aldo akan kecewa pada dirinya. Momen seperti itulah Yani mengambil kesempatan untuk menarik hati dan merebut Aldo dari Mayra. Namun pucuk dicinta ulang tak tiba. Mayra yang diberi amanah atau kepercayaan oleh Tuhan akhirnya mengandung hingga melahirkan Kayla. Aldo yang menganggap hubungannya dengan Yani hanya sebatas perasaan sesaat, rumah tangganya kembali harmonis karena kehadiran Kayla. Namun Aldo juga tidak bodoh. Diam-diam dia berusaha mencari cara untuk mengeluarkan Yani dari rumah itu agar dia tidak membocorkan apa yang pernah mereka lakukan. Yani yang jelas seorang wanita memiliki 1000 cara agar dia bisa bertahan meskipun menahan kecemburuan. Hingga sampai batas kesabarannya, dia menyuruh segelintir orang untuk mengotak-atik mobilnya supaya Aldo tewas dan tak ada yang memiliki cintanya. Namun tiba-tiba saja semua pintu rumah terkunci. Ini menandakan kemarahan Kayla untuk Yani tak ada ampun sekalipun. Bahkan Laras dan Bagas yang mencoba menghalanginya, Kayla tidak segan-segan menyakitinya. Mayra yang sempat lengah mengawasi Yani, tiba-tiba saja ditusuknya dari belakang. Peperangan pun tak terelakkan di antara kedua betina. Sementara Aldo yang menjadi wasit dan berusaha melerai, dia malah menjadi korban dalam pertempuran itu. Pertikaian terus berlanjut di mana akhirnya sosok Kayla memasuki raga ibunya yaitu Mayra. Aldo yang kembali sadar dan bermaksud mencegah Mayra, lagi-lagi dibuat tak berdaya. Jangan halangi aku, Bapak. Ayo, mau kemana? Takut ya? Mereka bertiga yang mulai kewalahan, tetap berusaha mencegah Mayra yang dirasuki Kayla untuk membunuh Yani. Setelah berhasil dicegah dan munculnya cahaya ilahi, Mayra pun berhasil sadar kembali. Baru saja berhasil mendobrak pintu untuk keluar, sosok Kayla tidak membiarkan Yani selamat begitu saja. Bahkan Kayla merasuki tubuhnya dan menyiksanya agar merasakan sakit dalam kematian. Namun berkat bujukan Mayra dan tentunya berdoa pada Tuhan, akhirnya Kayla mau keluar dari tubuh Yani. Untuk terakhir kalinya, sosok Kayla muncul di hadapan Mayra. Mayra yang belum sempat mengucapkan selamat tinggal dan mengikhlaskan kepergian Kayla, akhirnya tersampaikan. Akhirnya semua telah berakhir. Untuk Yani belum diketahui apakah dia selamat atau tidak. Namun 3 bulan setelah itu, Mayra melayangkan surat gugatan cerai yang ditujukan untuk Aldo karena telah bermain api dengan pembantunya sendiri yaitu Yani. Bu, bantu Tante Mayra. Kita juga mengetahui alasan Laras mau membantu Mayra adalah karena dorongan dari almarhumah anaknya yaitu Shira. Di pemakaman Kayla, Mayra dan Aldo akhirnya membuka pikiran masing-masing dan menerima kesalahan juga kekurangan mereka berdua. Kalau aja aku gak larut dalam kesedihan aku, mungkin kamu gak akan lari ke hal yang gak seharusnya. Kamu jangan nyalahin diri kamu, ini semua salah aku. Di sini juga kita dibuat bingung, apakah Mayra dan Aldo bercerai atau rujuk. Tapi yang jelas, kelanjutan Mayra di film Sabrina telah menikah kembali dengan Aiden. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton dan mendengar ocehan tak berbobot sampai akhir. Untuk teman-teman yang sedang sakit semoga lekas disembuhkan. Yang sedang bermasalah semoga terselesaikan secepatnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.